Bentar, Pak. Ya. Sudah siap, Bu? Oke, sudah siap, monggo. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Maaf, kenapa Ibu ini merencanakan pertemuan pada hari ini, Bu? Apa yang bisa saya bantu? Gini, Pak, mau curhat-curhat ini, Pak. Oh iya, Maaf, Pak. curhat mah, Posisi ngoten ya. saya sebagai guru, Pak. Oh iya, iya. Kira-kira kesulitan apa yang Ibu yang bisa saya bantu, Bu, ini, Bu? Saya merasa pembelajaran saya itu sangat terganggu dengan kenakalan anak-anak, Pak. Oh, kenakalan yang bagaimana, Bu, itu, Bu? Anak-anak sering berkelahi di sekolah, banyak yang berlagak menjadi kayak jagoan gitu, Pak, dengan Oh, gitu. teman-temannya. Oh, terus dari pertemuan ini Ibu inginnya saya bantu bagaimana, Bu, ya? Saya ingin Bapak bantu saya mengatasi masalah ini, Pak, karena saya sudah merasa gimana ya, agak sulit menangani anak-anak ini. Oh iya, memang anak-anak ini kan menginjak usia remaja, Bu. Nah, menurut Ibu apa ukuran saya bisa bantu atau tidak masalah Ibu ini? Ya, paling tidak menemukan solusi lah, Pak, bagaimana anak ini berubah dan tidak berkelahi lagi di sekolah, terutamanya di sekolah gitu. Oh iya, iya, di sekolah mereka masih suka berkelahi, Bu, ya. Iya, Padahal Pak. kan ini tempat pendidikan. Ya, baik, Iya. Bu. Kira-kira kesempatan apa yang bisa Ibu lakukan sekarang? Melihat Selama anak-anak ini seperti itu. Selama ini saya hanya itu, Pak, memberikan sanksi pada tindakan mereka ya, seperti, membuat surat pernyataan atau, mengundang wali murid, begitu selama ini, Pak. Oh, lihat. Terus menurut Ibu, kira-kira berapa skala hasil yang Ibu lakukan untuk mengatasi masalah perkelahian anak-anak? Berapa kalau kita pakai skala 1 sampai 10, Bu? Tidak banyak, Pak, mungkin hanya 3 karena 1 minggu berkelahi, dibilangi berhenti, besok laginya sudah berkelahi. Jadi Kok kalau di cukup, skala mungkin hanya 3, Pak. kok cukup sangat-sangat sedikit sekali, Iya, Bu, ini ya? Nggak masih sampai seringkali terjadi. 50% ini ya Iya, skalanya kalau kapok Lombok, Pak. Iya, ini sangat-sangat, Kapok diulang lagi. eee, kapok Lombok ini, Bu. Iya. Ini kok, intensitasnya berarti sangat-sangat sering ini, Bu, ya? Iya, sangat sering, Pak. Ya, 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 ya. Oh, gitu, Bu, ya. Ya sekarang gini ya, Bu, ya, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah ini, Bu? Ya sebenarnya, mungkin dengan cara pendekatan, Pak. Oh, Pendekatan personal ke anak. Karena saya melihat anak-anak ini kayak kurang perhatian dari orang tua. oh, Kemudian selain itu ya mungkin bisa pencerahan ilmu pengetahuan hukum dan agama ya. Karena di daerah sekolah saya itu agamanya sangat sangat minim gitu. Menurut saya pengetahuan saya kayak sangat minim. oh. Oh, di situ apa itu, Bu, ya, jauh dari mungkin pendidikan yang, madrasah atau apa itu kan ada biasanya itu, nggak ada, Bu, ya, di situ? Ada, Pak, tapi kok belum belum malah yang di sini tuh ada pondok, yang mondok ya banyak anak yang dari luar Oh, daerah sekali. dari luar. Iya. Oh, baik, Bu. Nah, dari kekuatan Ibu tersebut, kira-kira peluang apa yang bisa Ibu ambil, Bu? Ya, saya pinginnya mereka berhenti berkelahi, tapi sifatnya tidak sementara gitu loh, Pak. Eee, ya mungkin dengan pendekatan-pendekatan personal ini ada peluang yang lebih besar agar anak-anak berubah. Oh, gitu. Nah, gimana cara pendekatan dan pencerahan ilmu yang Ibu lakukan ini? Pendekatan personal seringkali saya ngobrol sama anak-anak,
dari hati ke hati, Bu, ya? Iya, dari hati ke hati, saya ajak ngobrol santai, walaupun sebelumnya belum ngarah ke situ, terus Oh, kita iya. lihat kenapa kok sampai segitu, cerita tentang lingkungan keluarga, tentang lingkungan, tempat tinggal mereka. Oh, Begitu, dengan begitu kan saya bisa tahu latar belakang mereka. oh, Kemudian yang untuk pencerahan ilmu pengetahuan agama itu biasanya ya saya, sedikit-sedikit masih tahu bahwa itu dosa, bahwa itu nanti bisa, berurusan dengan pelanggaran hukum negara. Begitu sih, Pak. oh. Lah dari obrolan-obrolan Ibu itu dengan siswa Ibu, informasi apa yang Ibu dapat? Ya, mereka rata-rata merasa bahwa mereka itu asli orang, Saleh, terutamanya adalah desa di mana sekolah sekolah itu ada. Jadi dia merasa ya menjadi harus teman-temannya harus takut gitu. Teman-temannya harus nurut sama sama dia gitu. Karena dia merasa sebagai tuan rumah lah, pemilik kandang. Oh, nah setelah mereka jawab kalau mereka ini merasa jago kandang lah gitu. Terus apa yang Ibu sampaikan ke mereka, Bu? Ya selama ini saya sampaikan bahwa sebenarnya justru kita sebagai tuan rumah itu seharusnya menunjukkan bahwa inilah tuan rumah yang baik, tuan rumah yang bikin tamunya nyaman, eh, memberikan contoh. Dengan memberikan contoh yang baik, bisa jadi orang anak-anak yang sekolah dari daerah lain akan cerita ke luar bahwa inilah daerah Saleh yang bagus. Jadi sekalian promosi daerahmu bagus, bukan Iya, menunjukkan keburukan. iya, iya. Selain itu juga memberitahukan pada mereka bahwa apa yang dilakukan itu secara agama berdosa dan Oh, ada resikonya baik di dunia maupun di akhirat. Kalau sampai melukai misalnya juga ada urusan hukum, bisa dipenjara gitu. Itu sih Pak selama ini. iya sebenarnya apa itu pendekatan yang Ibu lakukan ini sudah bagus. Eh, terus apa kendala-kendala yang Ibu dapatkan saat melakukan pendekatan dan mengasih pengetahuan tentang hukum-hukum tadi, Bu? Sulit ketemu anak, satu persatu, Pak. Kalau sudah ketemu juga fokusnya sulit, karena memang di lingkungan sekolah kita kalau kita panggil dalam satu ruangan kayaknya juga resmi, anak-anak kalau bilang sudah dipanggil itu kayak mereka merasa malu, merasa bahwa dia punya masalah, sehingga saya harus cari-cari tempat dan waktu untuk ketemu sama mereka yang merasa mereka nyaman, tidak merasa diinterogasi, gitu Pak. Oh iya Kak. Ya kalau masalahnya begitu, menurut Ibu apa Ibu solusinya? Eh, Ibu mungkin dari Ibu sendiri nih punya solusinya gimana ini? Ya gimana ya Pak, saya sering melakukan pendekatannya itu sementara ini belum terjadwal, ya mengikuti kata ada kelihatannya ada anak-anak lagi nyantai, itu saya dekati. Kalau nggak gitu, saya, saya kasih pencerahan tanpa tanpa kelihatan kalau menceramahi. Oh, pada itu mungkin cara lain Bu yang mungkin bisa mengena buat mereka Bu tanpa Kadang-kadang kadang-kadang saya suruh bersih-bersih, minta tolong, "Ayo bantu ibu bersih-bersih," gitu. Tapi di dalam bersih-bersih itu sebenarnya bukan hanya sekedar, bersih-bersih, tapi saya kasih, ngobrol-ngobrol yang isinya adalah siraman-siraman rohani pada mereka untuk lebih tahu. Atau kalau, nggak gitu saya ajak ke perpus untuk bantu-bantu nata buku misalnya, biar bisa ngobrol-ngobrol sama anak-anak tertentu yang memang butuh pendekatan yang lebih baik. lah, mengapa kok menggunakan Ibu kok menggunakan pendekatan seperti itu? Bu? Apakah eh, ya kenapa Ibu dengan apa menggunakan cara seperti itu, pendekatan dengan bersih-bersih dan lain-lain tadi, Bu? Rata-rata anak yang bermasalah itu suka kerja fisik, Pak.
Oh gitu Bu ya. Lebih baik dijak bersih-bersih Tidak, daripada mereka diajak ikut pelajaran di kelas. kalau langsung dinasihati Bu? Agak sulit kadang-kadang malah lari, Pak. Oh gitu. Nanti jangan gitu ya." Tapi kalau mereka sambil kerja fisik, ya kita kerja bareng-bareng gitu, mereka nggak terasa kalau mereka itu dinasihati, tapi tetap mereka tetap respon gitu. Oh, iya iya iya. Ya, baik Bu, itu sangat bagus sekali. Kemudian komitmen apa untuk menjalankan pendekatan dan siraman rohani tersebut, Bu? Mungkin, continue aja, Pak. Hmm, Minimal 1 minggu itu ada. oh gitu Bu Nah, ya. 1 minggu itu ada pendekatan ke anak dan, ngasih, pengetahuan-pengetahuan mereka. Walaupun mungkin caranya berbeda-beda tiap minggu, tapi ya continue setiap minggu ada. Iya bagus Bu itu karena sedikit-sedikit lah merubah itu tadi kalau memang langsung kita panggil kita itu kan anak sendiri Iya, Pak, anak sekarang gampang itu lari. banyak Iya. gengsi. Itu ya tadi betul ya secara kontinu, terjadwal mungkin diberikan siraman-siraman rohani itu tadi. Terus kira-kira siapa yang bisa membantu rencana Ibu itu tadi? Terutamanya adalah guru agama, Pak. Oh Guru iya, agama, karena memang basic di sini minim agama, jadi perlu sekali bantuan dari Bapak Ibu guru agama. Kemudian juga menurut saya bantuan, eee, respon dari pihak kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, sehingga kita berjalan itu, eee, terarah gitu. iya Bu, baik Bu, itu kalau saya mungkin nambah itu gini Bu, kalau bisa juga perlu juga mungkin ada siraman rohani dari mau manggil dari ustadz atau apa 1 bulan sekali itu juga bagus Bu. Iya, Tapi Ibu itu rencana Ibu sudah bagus bekerja sama dengan guru agama selaku mungkin guru yang dianggap apa itu bagi anak-anak itu tahu tentang tata hukum, sopan, santun dan lain-lain itu lebih dipercaya. Eh, Nah, terus kemudian untuk mengevaluasi hasil rencana Ibu ini kita perlu ketemu kira-kira kapan Ibu ini untuk membahas ini, Bu? ya minimal evaluasi 2 bulan mungkin, Pak. Balik Oh, 2 bulan kita lihat coba anak-anak ada kasus seperti itu lagi apa enggak dengan rencana-rencana tersebut itu. iya, sangat bagus, Bu. Ini pertemuan pada siang hari ini. Saya kira kok Ibu sudah menemukan solusi-solusi sendiri tadi. Yang pertama apa itu membuat pendekatan dengan mereka, kemudian bekerja sama dengan dengan guru agama, ya itu termasuk solusi-solusi yang Ibu sudah dapatkan sendiri ya, Bu, ya? Iya, Pak. Ya baik, Bu, ini saya kira sudah dapat solusinya ya, Bu? Atau Ya, masih Pak, perlu di terima ini, Bu? kasih, atas waktunya dan atas, ngobrolnya yang membawa Iya, pencerahan. soalnya jenengan harus tetap semangat sebagai guru, harus terus, eee, jangan lelah untuk selalu kita berbuat baik, menjadi contoh teladan bagi siswa kita, gitu. Oke, Pak, terima kasih. Baik Bu, terima kasih, mohon maaf ya Bu, apabila ada Nggih, salah. sami-sami. Yes, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah tak sharing besok? Oh, Spar.